Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pertemuan kemarin. Sebelum kita lanjutkan, Bu Banati mengingatkan bagi yang belum mengumpulkan tugas, ada 2 tugas ya. 1 7 soal, 2 laporan pembuatan bioteknologi. Bu Banati terima kasih sekali, banyak sekali yang mengumpulkan tugas, tinggal yang laporan percobaan yang sedikit. Kalau yang 7 soal sudah hampir 80% mengumpulkan. Sip, hebat. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kemarin. Kemarin kan sampai produk bioteknologi modern. Sekarang penerapan bioteknologi modern dulu. Kita lanjutkan. 1 hidroponik, bidang pertanian. Hidroponik itu dipakai untuk mencari solusi menyempitnya lahan pertanian. Lahan pertanian kan sekarang dipakai untuk perumahan, untuk dibangun macam-macam ya. Jadi lahan pertanian kan semakin menyempit. Nah, langkah yang dipakai adalah hidroponik. Salah satu solusi untuk mengurangi lahan pertanian yang semakin menyempit. Ada 3 macam, kultur air, pasir, porus. Ya, kemudian aeroponik. Aero itu udara. Berarti tanaman yang medianya udara, nutrisinya nanti disemprotkan. Kemudian kultur jaringan, nanti di bawah gambarnya ada. Kultur jaringan, ini yang paling sering keluar. Kultur jaringan untuk memperoleh bibit yang sama dengan induknya, dia termasuk vegetatif dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat. Itu namanya kultur jaringan. Misalkan tanaman sekarang yang baru ngetren ya, rondo gulung, rondo bolong itu makanan ya. Rondo bolong itu kamu ambil daunnya, kamu potong-potong jadi 1000 potongan, kemudian kamu tanam dia dengan metode kultur jaringan, jadi akan jadi 10 tumbuhan hanya dari 1 daun aja. Kalau kita mencangkok, misalkan kalau tumbuhan itu bisa dicangkok, paling hanya berapa satu pohon, maksimal 5 lah, itu induknya bisa mati. Tapi kalau kultur jaringan, kita mau mendapatkan 1000 tanaman baru dari 1 daun bisa, karena dia konsepnya adalah totipotensi. Ini hidroponik yang mengurangi lahan pertanian tadi. Kemudian ini sama, ini teknik hidroponik ya, hidroponik. Kemudian ini aeroponik yang tadi dengan medium udara. Jadi dia bertanam kentang dengan medium aeroponik. Nanti nutrisinya disemprotkan. Aeroponik sama, ini sayur-sayuran. Kultur jaringan yang tadi Bu Banati bilang kalau dia sering keluar. Tanaman kita ambil 1 daun, kita potong-potong menjadi 1000 potongan misalkan. Kita tanam di media yang khusus. Isinya ini adalah medium pertumbuhan, agar-agar biasanya yang dipakai yang sudah dicampur dengan hormon pertumbuhan. Ini semuanya harus steril. Kemudian kita tanam, di sana tumbuhan akan tumbuh, potongan tadi. Kalau kita nanam 1000 potongan ya akan jadi 1000 tumbuhan baru. Syaratnya 1 harus steril tadi. Ya, kemudian jadilah tanaman itu baru nanti dipindahkan. Ya, dari 1 daun bisa memperoleh 1000 tumbuhan dalam waktu yang singkat. Ini model hasil dari kultur jaringan, prakteknya seperti ini karena semuanya harus steril ya. Semuanya harus di ruangan yang steril pula. Ini hasilnya, kita 1 botol ini kita isi dengan misalkan 100 potongan, ya akan jadi 100 individu. Ini tinggal pindah aja ke pot-pot kecil. Kemudian keuntungan kultur jaringan, tanamannya unggul, dapat dilipat gandakan dengan cepat, bebas hama, dapat dilaksanakan di segala musim, tidak membutuhkan lahan yang luas. Tapi bukan solusi untuk mengurangi tadi ya lahan sempit tadi, karena ini begitu ditanam juga perlu lahan yang luas. Tidak butuh lahannya, hanya pembibitannya. Sifat tanaman sama dengan induknya. Kalau induknya manis, ya anaknya manis, kayak Bu Banati. Sekarang bioteknologi peternakan. Hormon yang dihasilkan itu mampu meningkatkan produksi susu 20%. BST, bovine somatotropin hormone. Kemudian
Bioteknologi kedokteran, ada antibodi monoklonal, ada vaksin, antibodi, hormon. Ini fungsinya kemarin sudah, masing-masing pelajari lagi. Keluar juga nanti di ulangan. Ya, fungsi dari antibodi monoklonal apa misalkan. Oke, dampak lingkungan. Pelepasan organisme transgenik, makhluk hidup yang seragam. Transgenik itu makhluk hidupnya kan seragam semua, akan menghancurkan keanekaragaman. Ini garis bawahi, akan menghancurkan keanekaragaman atau istilahnya plasma nutfah. Jadi dia akan menghancurkan plasma nutfah, akan menghancurkan keanekaragaman. Kalau satu hutan, biasanya kan ada ribuan macam tumbuhan, ada ribuan macam hewan. Dia hanya diganti dengan satu, ya ekosistem itu akan hancur, keanekaragamannya akan hancur. Itu dampak lingkungan, pelepasan organisme yang seragam. Dampak kesehatan, produk insulin, awal-awalnya mematikan 31 orang. Kalau sekarang seperti vaksin COVID, Sinovac, itu kan juga memakan korban. Karena memang di awal-awal memang dia seperti itu, seperti insulin. Tapi sekarang insulin luar biasa, dia sangat membantu sekali bagi penderita diabetes. Ya. Kemudian dampak ekonomi, dengan teknologi yang luar biasa, maka UKM-UKM yang kecil-kecil dia akan kalah, dia akan tergusur. Bayangkan kalau sekarang kedelai semuanya bagus-bagus, petani kedelai yang dari desa-desa dia akan kalah, gitu ya. Oke, ini etika. Misalkan cloning, bayangkan kalau cloning, manusia di cloning, kita bisa membuat 1000 orang bubanati misalkan. Tidak bisa. Cloning tidak boleh diterapkan di manusia. Oke ya. Ini yang tadi, oke, ini bubanati lompati. Oke, materi bioteknologi sudah selesai. Tugasnya jangan lupa, bioteknologi kita punya 2 tugas, punya 2 nilai ya. Nilai yang 7 soal sama nilai yang keterampilan. Terus nanti ada nilai ulangan. Setelah kita ulangan harian, nanti ada ulangan khusus biologi. Ya, nanti perhatikan pada saat ulangan harian, mungkin nanti soalnya keluar lagi di ulangan harian lagi. Oke, materinya cukup sampai di sini. Silakan yang belum tugas, Bu Banati ingatkan lagi, segera dikumpulkan. Oke ya, Assalamualaikum.